Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dengan pelajaran IPA Fisika tentang listrik statis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang atom. Hari ini kita akan mempelajari listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu ada konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang poin B, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari akan minggu depan baru saya jelaskan. Hari ini hanya akan menjelaskan konsep listrik statis. Ya, konsep listrik statis sendiri di sini ini gambar elektroskop ya, perlu untuk pengenalan saja, nanti penjelasan lebih detailnya minggu depan. Ini konsep pada elektroskop. Jadi, ada benda bermuatan negatif, kemudian didekatkan, maka ion-ion negatifnya akan turun sampai ke bawah. Nah, di situ itu ada jarum ya, itu adalah kaki sebenarnya. Jadi, kakinya karena itu ionnya negatif ketemu dengan kaki sebelahnya negatif, maka dia akan tolak menolak, jadi dia akan menyingkir atau akan meminggir ke atas. Ini konsep elektroskop, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Selanjutnya konsep listrik statis yang akan dipelajari pertama adalah muatan listrik, yang kedua adalah hukum Coulomb, yang ketiga adalah medan listrik, dan yang terakhir adalah beda potensial dan energi listrik. Selanjutnya adalah muatan listrik. Ya, muatan listrik di sini ada muatan listrik dua macam. Yang pertama ada yang positif dan ada yang negatif. Ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi di bagian atom, muatan positif kalau bertemu dengan negatif maka dia akan tarik menarik. Sedangkan muatan positif bertemu positif maka dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan negatif bertemu dengan muatan negatif akan tolak menolak. Yang selanjutnya ada deret ribolistrik, adalah daftar benda. Ini daftarnya ada di bawah. Dan dalam deret tertentu, ketika benda itu digosokkan dengan deret di atasnya, maka menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya ketika benda tersebut digosok dengan deret di bawahnya, maka akan bermuatan positif. Jadi contohnya, kalau sutra digosok dengan gelas. Nah, di situ gelas digosok dengan sutra. Jadi kalau yang paling atas itu akan bermuatan. Nah, tadi kalimatnya adalah jika digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Jadi kalau sutra digosokkan dengan gelas, yang deretan atas adalah gelas, deretan bawah adalah sutra, karena gelas nomor 2, sutra nomor 6. Di situ benda akan menjadi bermuatan negatif yang digosok dengan deret atas. Berarti sutranya yang akan bermuatan negatif, sedangkan gelasnya karena digosok dengan deret bawah, maka dia akan bermuatan positif. Nah, jadi semakin ke atas itu semakin positif dan semakin ke bawah itu semakin negatif. Maksudnya, nomor 1 itu positif. Tapi kalau nomor 1 digosok dengan nomor 2, maka yang positif nomor 1, yang nomor 2-nya negatif. Sama, nomor 2 digosok dengan nomor 4, maka nomor 2-nya positif, nomor 4-nya negatif. Atau misalnya nomor 4 dengan nomor 6, maka nomor 4-nya positif, nomor 6-nya negatif. Jadi semakin ke bawah dia akan semakin negatif. Paham ya? Lanjut. Ya, di sini ada hukum Coulomb. Nah, ini yang akan sedikit rumit karena menggunakan hitungan. Nanti juga akan saya jelaskan menghitungnya. Tolong nanti ketika soal hitungan diperhatikan video saya. Ini pengertian dari hukum Coulomb. Persamaannya adalah ini ya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dikali R kuadrat. Nah, kemudian keterangannya adalah ini ada keterangannya. Maka F adalah gaya, sedangkan K itu konstanta, dan yang terakhir adalah Q1 Q2 muatan dan R-nya adalah jarak antar muatan. Nah, di sini kalau dijabarkan itu maka F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dan Q2. Kenapa di sini saya jabarkan? Nah, ini untuk mempermudah.
ketika yang ditanya adalah, misalnya yang ditanya adalah R kuadrat, maka turunkan R-nya. R kuadrat sama dengan, tulis sampingnya dulu, K dikali Q1 dikali Q2. Tadi di kolom sebelah ini ada dua bagian ya, yang sebelah sini ini kan R-nya tadi sudah turun, maka yang sendirian adalah F. Jadi kalau tadi R-nya ini saya hapus, nah, maka yang sendirian adalah siapa? F. Yang sendirian ini taruh di bawah. Nih, per F. Jadi R kuadrat itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per F. Paham ya? Nah, jadi di sini saya tuliskan ulang penjabarannya. F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali Q2. Ini rumus panjangnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini gambar ya. Di sini gambar. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, di sini ada gambar apa sih? Jadi kalian sebenarnya gampang mudah saja pahamnya. Jadi, kalau muatan positif bertemu dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, kalau negatif bertemu negatif, dia juga akan tolak menolak. Positif bertemu dengan negatif akan bertemu menjadi satu atau tarik menarik. Nah, tuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung jarak gaya listrik statis ya. Di sini sebelum ada soal, kita harus diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah ada benda Q1 dan ada benda Q2. Berapakah benda Q1? Itu ada 3 mikrokolom, sedangkan benda Q2 ada 2 mikrokolom. Oh ya, ada negatifnya ya, ada negatifnya Zah. Nah, kalau yang di atas tidak ada tandanya, berarti dia positif. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya jelaskan dulu kenapa ini di positif dan di sini negatif. Ini tidak masuk dalam hitungan. Jadi ini di awal kalian hanya menentukan dia termasuk tarik menarik atau tolak menolak. Contoh tadi kan positif bertemu dengan negatif. Muatan satu positif, muatan duanya negatif. Kalau ini digabungkan maka dia akan tarik menarik. Nah, kalau misalnya positif ketemu positif maka dia akan tolak menolak. Nah, sekarang kita hapus saja ini ya. Jadi karena positif dan negatif ini tidak masuk dalam hitungan. Nah, di sini positifnya juga saya hapus, negatifnya juga. Jadi tinggal angkanya saja. Nah, di sini satuan muatan itu seharusnya adalah kolom. Di sini ada mikrokolom. Bagaimana? Maka harus diubah menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Dan yang di sini menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Sudah, sekarang lanjut. Yang terpisah sejauh 10 cm berarti itu menandakan ada jarak antara dua benda terpisah. Berarti itu hurufnya adalah R. 10 cm. Di sini cm bukan satuan internasional. Satuan internasionalnya adalah meter. Jadi harus diubah ke dalam meter. Jadi ingat ya, semua satuan harus diubah dulu ke dalam internasional. Sentimeter diubah ke meter jadi berapa? Di sini sama saja dengan 10 naik 2 kali, 10 dibagi 100. Sama dengan coret nolnya sisa 0,1 meter. Nah, selanjutnya setelah R ada ketetapan kolom atau ketetapan di situ hurufnya adalah K. Ketetapan ini tidak pernah berubah, selalu 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Kalau sudah semua maka yang ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah F. Apa itu F? F adalah besar, berapakah besar gaya? Jadi F ini adalah gaya. Jawabnya jangan lupa harus menuliskan rumus, wajib. Kita tulis rumus panjangnya ya. Di sini F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali
Q2. Kenapa saya tulis rumus panjangnya? Biar mudah. Nah, jadi misalnya yang ditanya adalah F, maka F-nya turunkan. F-nya diturunkan, F sama dengan, nah, F di sini kita hapus ya, atau kalau kalian di rumah biasanya ditutup ya. Kalau saya di kelas mengajarkannya ditutup. Maka sisa R kuadrat. Nah, sisa R-nya ini nanti akan ditaruh di bawah. Taruh di bawah sini ya. Nah, ini ditaruh R kuadrat. Maka ini adalah K dikali Q1 dikali Q2. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, rumus yang akan kita gunakan hari ini untuk mencari F adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau sudah, sekarang dimasukkan angkanya. Karena ditanya adalah F, maka K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 3 dikali 10 min 6. Q2-nya 2 dikali 10 min 6. Di sini pernya adalah R. Ya. Di sini R kuadrat, maka R dikali R. R dikali R ini bagaimana? Maka 0,1 dikali 0,1. Bagaimana? 1/10 dikali 1/10 sama dengan 1/100. 1/100 sama dengan 0-nya di bawah ada 2. Maka 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini untuk R. Nah, selanjutnya kita tulis lagi di bawah. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 min 6 dikali 2 kali 10 min 6 per berapa tadi? 10 min 2. Angka 1 boleh diabaikan ya. Nah, selanjutnya sekarang pangkat. Karena di sini ada pangkat. Nah, ini pangkat ini kita keluarkan dulu. Nah, kita pindah ke atas ini. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Pangkatnya yang kita selesaikan. Nah, kalau dalam matematika 9 dikurang 6 itu negatif 3. Kemudian 3 dikurang 3. Ini ya. Ini 3, kemudian 3 dengan negatif 6 menjadi negatif 3. Maka menjadi 10 pangkat negatif 3. Nah, 10 pangkat negatif 3 itu untuk perpangkatannya. Untuk angkanya kita keluarkan di sini 9 dikali 3 dikali 2 dikali. Nah, 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 2. Selesaikan dulu. 9 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan berapa? 54 dikali. Nah, sekarang ini min 2 dengan min 3. Min 2 min 3 karena dia atas dengan bawah, jadi min 3 dikurang min 2. Berapa? Min 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Min 3 ditambah 2? Min 1. Nah, setelah itu berarti di sini sama saja 54 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu berapa? 54 dikali 1/10 sama dengan 5,4. Nah, ini ya hasilnya. Medan listrik. Nah, di sini ada medan listrik. Medan listrik yang dipengaruhi oleh kelistrikan. Di sini ada garis gaya. Yang kita akan pelajari adalah garis gaya magnet. Nah, di sini masih dengan positif dan negatif. Jadi, kalau positif itu, nah, ini yang negatif dulu. Yang negatif ini arah panahnya semua masuk. Jadi yang negatif ini arah panahnya semuanya masuk ke dalam lingkaran. Kalian perhatikan ya gambarnya. Kalau yang positif, nah arah panahnya semuanya keluar. Jadi digabungkan pada gambar yang pertama tadi, positif bertemu dengan negatif,
maka positifnya keluar ditangkap oleh negatif, karena yang negatif itu semuanya harus masuk. Nih ya, tolong dipahami garis-garisnya. Jadi garis yang negatif itu semuanya masuk, kemudian yang positif semua keluar. Kalau keduanya bertemu, maka akan ada masuk dan keluar, atau keluar dan masuk. Jadi seperti ini, positifnya dia keluar, bertemu dengan negatif, maka negatifnya menampung, dia akan masuk. Nah, ini untuk persamaannya. Untuk rumus ini kita jarang menggunakan, ini sama saja dengan yang tadi ya, tapi mulai dikenal saja. Nah, yang terakhir di sini adalah beda potensial dan energi listrik. Ini ada gambar petir ya. Kok bisa ya ada petir ya? Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, beda potensial ini selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau dari muatan negatif ke muatan positif. Nih, beda potensial V dilambangkan dengan huruf V, kemudian dengan W itu adalah usaha, Q itu adalah muatan